Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan di Samsi Channel. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih setia mengikuti informasi dari channel ini ya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini saya akan coba mengupas perbedaan antara EDM Erekam V1 dan EDM Erekam V2 ya, khususnya bagi rekan-rekan madrasah yang sudah BIMTEK di tahun 2020-2021 ya, sudah biasa menggunakan Erekam V1, dan juga rekan-rekan yang belum BIMTEK ya, supaya ada sedikit gambaran mengenai Erekam yang akan dipakai ya di setelah BIMTEK nantinya. Oke, langsung saja rekan-rekan, tapi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari Samsi Channel. Like, komentar, dan silahkan bagikan Bapak Ibu rekan-rekan ke rekan-rekan kita yang lain, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ketika kita akan mengerjakan Erekam ya, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan pengelola pos di madrasah ya untuk pelaporan dana pos. Kita tahu bahwa di tahun 2022 ini ada pengembangan ya dari Erekam V1 menjadi Erekam V2. Nah, bagaimana untuk perbedaannya ya? Kita akan coba sedikit kupas perbedaannya agar rekan-rekan, karena tidak ada BIMTEK lagi ya Bapak Ibu rekan-rekan, tidak ada bimbingan teknis lagi untuk yang sudah BIMTEK tinggal menggunakan, akan tetapi memang ada beberapa perbedaan yang kita akan kupas ya pada kesempatan kali ini. Oke Bapak Ibu, kita sudah rangkum untuk perbedaannya ya di sini. Kita akan mulai dari awal. Ini beberapa perbedaan. Yang pertama, yang jelas sudah jelas dari tampilan ya, menu EDM dan IRCam terpisah. Jadi sudah terpisahkan seperti di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. EDM ini khusus, kemudian Erekamnya juga tersendiri ya, EDM V2 ini namanya. Ini nanti Bapak Ibu rekan-rekan untuk mengisi evaluasi diri madrasah tahun 2022 ya, yang otomatis 2022 dievaluasi di akhir 2022 atau awal 2023 nanti ya, kita menggunakan ini ya sudah untuk EDM-nya. Kemudian Erekamnya nanti kita akan dipakai untuk rencana kerja di tahun anggaran 2023. Ini nanti akan kita input di menu ini ya Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, untuk V1 itu fokus untuk laporan untuk Juli Desember bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah BIMTEK di 2020 dan 2021 ya. Dan untuk EDM-nya nanti sudah menggunakan V2. Nah, ini perbedaan yang pertama, terpisah, dan Erekam tidak bisa dikerjakan selama EDM belum selesai ya Bapak Ibu. Berbeda dengan V1, ini banyak kejadian EDM-nya tidak ngisi, rekan-rekan langsung Erekam ya, langsung rencana kerja, padahal evaluasinya belum. Ini masih bisa kalau di V1. Tapi kalau di V2 selama belum ngisi EDM, belum selesai sampai finish, sampai disetujui kepala madrasah, maka Erekamnya tidak bisa isi atau input. Ini ya Bapak Ibu, memang alurnya dibuat seperti itu, memang harusnya seperti itu, makanya aplikasi juga menyesuaikan. Ini adalah untuk demi perbaikan ya. Kemudian yang kedua, ini sedikit yang admin sudah coba cermati ya Bapak Ibu. Nanti jika ada perbedaan-perbedaan yang lain, silakan Bapak Ibu tulis boleh ya di kolom komentar, kita sharing ya. Kita sebatas untuk sharing saja karena memang sekarang aplikasinya belum begitu siap ya, masih susah untuk diakses ya Bapak Ibu. Ini sekedar gambaran dulu. Yang kedua, nanti untuk khusus kepala itu bisa login dengan dua role ya Bapak Ibu. Setiap kepala madrasah nanti login bisa sebagai camat dan juga sebagai bendahara atau staff. Jadi bisa satu kali login, nanti ganti role sebagai bendahara, kemudian bisa role sebagai kepala madrasah. Jadi memudahkan juga ketika pengerjaan Bapak Ibu ya. Jadi bisa memudahkan. Jadi setelah akun kepala itu bisa berganti role dari kepala menjadi kepala atau menjadi bendahara ya nanti. Oke, jadi begitu login nanti pilih mau sebagai kepala atau mau sebagai staff, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nah ini sebelum isi EDM ini harus isi atau input tim penjaminan mutu, tim penjamin mutu madrasah, input by name-nya, nama-namanya ya, dan juga SK-nya ya, SK yang tertandatangani tentu saja. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan dulu SK-nya ya,
Ini misalkan di sini ya, ukuran maksimum 5 MB. Ini filenya bisa macam-macam bentuknya ya. Di video saya sebelumnya sudah ada Bapak Ibu, silakan disimak ya. Video sebelum ini Bapak Ibu, sebelum ini sudah saya buat juga bagaimana cara langkah-langkah untuk isi EDM V2 ini ya, khusus EDM ya, langkah-langkahnya. Termasuk di dalamnya input tim penjaminan mutu madrasah ya. Jadi ini belum diisi, belum bisa ngisi EDM ya Bapak Ibu, ketika SK-nya belum diupload, belum input bname TPM-nya, belum bisa ngisi EDM. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, rekomendasi setiap kegiatan itu muncul yang harus direkomendasi itu kalau dulu itu setelah selesai semuanya baru ngisi rekomendasi kegiatannya, yang kadang-kadang itu tidak nyambung ya, kadang-kadang tidak nyambung dengan isi EDM-nya. Makanya untuk rekomendasi saat ini itu kita milih rekomendasi setiap indikator yang sudah kita isi. Jadi setiap kita ngisi indikator, nilainya apa, bukti fisiknya apa, kesimpulannya bagaimana, saat itu juga kita ngisi rekomendasinya ya. Jadi tidak di akhir, kalau di akhir itu nanti sudah lupa tadi yang kurang yang mana, itu sudah lupa ya. Makanya di V2 ini rekomendasi diisi di setiap kegiatan ya, di setiap indikator ya. Kita coba beri gambaran di sini misalkan ya, kita isi. Nah, lanjut bentar ya. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya saya pilih sebelumnya. Nah, ini misalnya di indikator kedua ini ya. Di indikator kedua ini saya milih tingkat 1 karena saya cuma uji coba, belum ada filenya. Maka kita diberi kegiatan, ini ada menu kegiatan, kita disuruh milih di sini. Nah, rekomendasinya apa untuk terkait indikator tadi. Dari indikator yang tadi kita isi itu apa yang kurang. Nah, supaya nanti di tahun berikutnya menjadi diperbaiki, maka kita memberikan pilihan kegiatan. Atau misalnya ini rendah karena kurang ini, maka kita anggarkan di sana nanti diberikan kegiatan supaya nanti tahun depan tidak kurang gitu Bapak Ibu. Jadi per indikator ngisinya. Kalau dulu itu di akhir sudah lupa gitu. Jadi tidak nyambung kadang-kadang dengan isi EDM tadi. Maka untuk saat ini rekomendasi kegiatan itu diberikan setelah ngisi setiap indikatornya, itu masing-masing indikator. Coba ini ya. Ini tadi A1 ya. Ini A1, mohon maaf. Nah, ini A2-nya. Oke, ini A2-nya. Setiap indikator diberikan pilihan. Ini untuk menunjang kegiatan ini supaya ke depan lebih baik, itu harus diberikan ini. Ini tim yang menilai ya. Oh, ini kurangnya ini, maka kegiatan ke depan harus direncanakan ini gitu. Jadi memberikan masukannya itu kena Bapak itu, mengena ya, karena langsung diisi saat itu juga. Ketika di akhir kadang-kadang sudah lupa Bapak Ibu. Tidak ada yang terlewatkan ya, bukan lupa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, terdapat data pendukung sekunder atau pendukung lain di setiap indikator EDM yang diambil dari data EMI, Sispena, hasil AKMI, AKG, dan lain-lain ya. Ini yang kelima. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya contohnya. Nah, ini ada EMIS, ada Sispena ya. Ada data EMIS-nya segini sekian, ada Sispena sekian. Nah, kemudian ini ada EMIS, ada Sispena, nanti juga ada hasil apa? AKG ya, kemudian AKMI juga ya, ada AKMI juga. Nanti di sebelah kanan itu ada data sekundernya. Oh, emisinya saja segini, kok ngisinya gini, biar nyambung. Oh, hasil AKMI-nya seperti ini, nilainya seperti ini, harus nyambung Bapak Ibu ya. Jadi ada kesinambungan, ada unsur kepantasan juga di sana ya. Jadi tidak asal-asalan intinya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian yang ke-6, jadi semuanya untuk kebaikan dan menunjang supaya EDM-nya menjadi lebih valid gitu ya Bapak Ibu. Yang keenam, pada menu rencana direkam dibagi menjadi pagu indikatif dan pagu definitif. Nah, nanti bisa kita lihat di rekamnya itu di menu rencana kerjanya ya, itu nanti ada pilihan menu indikatif dan menu definitif ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal pilih nanti. Itu yang keenam ya. Selanjutnya yang ketujuh, nanti Bapak Ibu yang punya temuan lain bisa di-sharing di kolom komentar ya, supaya kita lebih jelas, karena rekan-rekan itu tidak ada bintek lagi ya, tidak ada bintek lagi untuk yang sudah bintek tahun sebelumnya ya. Lanjut,
Oh ini perubahan tampilan. Oh ini jelas ya Bapak Ibu. Jelas perubahan. Oh ini ketujuh dulu ya. Ketujuh, pergantian urutan menu. Nanti jelas Bapak Ibu di menu realisasi terutama ya. Saya lihat kemarin itu di menu realisasi itu ini yang sering kejadian ya. Banyak juga yang rekan-rekan yang ternyata setelah realisasi pendapatan itu langsung pengeluaran, tidak ada pindah buku. Padahal di tutorial saya banyak ya sudah jelas setelah realisasi pengeluaran pindah buku dulu, ibaratnya mengcashkan, membuat dana menjadi cash ya. Pindah buku itu pengambilan, itu harus pindah buku ya. Pengambilan itu pindah buku dari non tunai menjadi tunai. Nah itu banyak rekan-rekan yang melewatkan itu, sehingga di menu V2 yang terbaru ini setelah menu realisasi pendapatan nanti menu pindah buku dulu, baru bawahnya pengeluaran. Jadi pindah bukunya kalau di V1 itu di bawah tidak kelihatan, banyak-banyak rekan-rekan yang terlewat. Makanya untuk di V2 ini realisasi pendapatan, kemudian pindah buku, setelah itu realisasi pengeluaran ya Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya ya, ini submenu ya. Kemudian selanjutnya perubahan tampilan jelas ya Bapak Ibu, dari awal, dari dashboard sampai menu-menu yang lain itu tampilannya beda. Kemudian juga nanti ketika menyusun rencana kerja juga berbeda dengan sebelumnya ya, tampilannya ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian yang ke-9 adalah ada update di menu referensi ya, baik jenis belanja maupun komponen biaya. Ini bisa kita lihat nanti di menu referensi ya. Ini tidak banyak juga rekan-rekan yang menggunakan ya menu referensi, padahal itu sangat membantu ya menu referensi di akun Rkamnya ya Bapak Ibu, untuk menentukan komponen biaya maupun jenis belanjanya. Nah selanjutnya yang nomor 10 sama dengan nomor 8 ya. Tampilan berbeda ini jelas, menu-menu ada beberapa menu yang diupdate ya Bapak Ibu. Update beberapa menu ya. Ini untuk menu jelas, saya kira untuk rekan-rekan tidak ada masalah nanti ya dalam mengerjakan terkait update beberapa menu, perubahan tampilan ya. Ini sudah terbiasa, apalagi kalau rekan-rekan operator madrasah ini kalau melihat Rkam ini friendly ya. Untuk tampilannya itu saya kira tidak membingungkan, hanya mungkin angka-angkanya saja yang membingungkan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekilas mengenai beberapa perbedaan ya yang bisa admin Samsi Channel rangkum, mengenalkan EDM Rkam V2 jika dibandingkan dengan EDM Rkam V1 yang sebelumnya ya. Semoga bermanfaat, karena sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah bintek di 2020 dan 2021 itu tidak ada lagi bintek lagi ya. Kita harus belajar mandiri langsung memakai di EDM 2022 yang insya Allah akan segera bisa diisi ya. Ini sudah akhir tahun ya, segera akan diisi, dan Rkam 2023 juga nanti sudah menggunakan Rkam V2. Oke Bapak Ibu, jika ada yang lain yang belum tercantum di sini silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, kita sharing. Karena saya juga belum buka lebih dalam ya Bapak Ibu, karena memang aplikasinya sepertinya masih sulit untuk diakses ya. Oke Bapak Ibu, mohon bersabar, nanti jika sudah waktunya pasti semuanya akan mudah untuk diakses. Ini sekedar informasi saja sebagai gambaran supaya kita tidak gugup nantinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan terima kasih sekali ya kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah selalu setia mengikuti informasi dari channel ini. Terima kasih juga yang sudah selalu membagikan postingan-postingan dari channel ini ke rekan-rekan kita yang lain. Semoga menjadi manfaat dan mendapatkan nilai ibadah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kita kembali lagi di informasi berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.